Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat semua. Pada video ini, saya akan membacakan buku yang berjudul Seni Hidup Minimalis oleh Francine J. Selamat mendengarkan. Bagaimana kalau saya menyatakan bahwa memiliki sedikit barang justru akan membuat Anda lebih bahagia? Terdengar aneh? Ya, karena setiap hari, dimanapun kita berada, kita menerima pesan sebaliknya. Kita didorong untuk membeli berbagai barang agar tampil lebih menarik dan lebih sukses. Bahkan untuk meraih kebahagiaan tanpa batas. Nah, setelah membeli semua itu, seharusnya kadar kebahagiaan kita naik berkali-kali lipat, bukan? Namun, jawaban sebagian besar dari kita justru tidak. Sebenarnya yang sering terjadi adalah sebaliknya, yaitu sebagian besar barang itu dan janji kosong yang menyertainya telah menyedot uang, kualitas hubungan dengan orang lain, dan kebahagiaan hidup kita. Pernahkah Anda menatap semua barang di rumah yang pernah Anda beli, warisi, atau terima, dan merasa pengap alih-alih senang? Apakah Anda merasa sulit mengatasi utang kartu kredit, bahkan tidak ingat lagi apa saja yang Anda beli? Apakah diam-diam Anda berharap ada angin kencang yang datang meniup semua kekacauan di rumah Anda agar bisa memulai lembaran baru? Jika ya, cara hidup minimalis bisa menjadi penyelamat Anda. Untuk itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami konsep minimalis. Saat ini, kata itu terkesan elitis yang membuat orang segan, karena kerap dikaitkan dengan tampilan hunian berkelas dan ruangan yang berisi furniture mewah. Mendengar kata ini, umumnya di benak kita muncul gambaran ruangan luas, interior keren, lantai beton, dan permukaan serba putih. Semuanya terlihat kaku, serius, dan steril. Bagaimana bisa cocok dengan kehidupan kita yang diwarnai anak-anak, hewan peliharaan, beragam hobi, barang rongsokan, dan cucian kotor? Banyak orang menganggap kata minimalisme sama dengan kosong. Sayangnya, kosong tentu tidak menarik karena berkaitan dengan rasa kehilangan, kehampaan, dan kesunyian. Namun kita bisa melihat kosong dari sudut pandang berbeda. Bayangkan makna kosong secara apa adanya dan buang kesan lain, sehingga bisa melihat ruang. Ruang. Kita semua perlu ruang. Ruang di lemari pakaian, ruang di garasi, ruang di jadwal, ruang untuk berpikir, bermain, berkarya, dan bersenang-senang dengan keluarga. Disitulah letak keindahan minimalisme. Atau coba bayangkan contoh-contoh berikut. Sebuah wadah justru paling berguna saat dalam keadaan kosong. Kita tidak bisa menikmati secangkir kopi kalau masih ada ampas kopi di cangkir itu. Kita juga tidak bisa menunjukkan kecantikan bunga-bunga di kebun jika masih ada bunga layu di vas. Hal sama berlaku untuk rumah kita. Saat rumah, kontainer kehidupan kita penuh barang, jiwa kitalah yang merasakan dampaknya. Kita tidak punya waktu, tenaga, dan ruang untuk merasakan pengalaman baru. Kita sesak dan terimpit, tak sanggup lagi bergerak dan mengekspresikan diri. Menerapkan konsep minimalisme berarti kitalah yang mengendalikan barang-barang yang kita miliki. Kita yang menentukan ruang, fungsi, dan potensi rumah kita. Kita mengubah rumah menjadi tempat terbuka, penuh udara segar, dan mampu menampung hal-hal bermakna dalam hidup ini. Kita menyatakan kebebasan dari kondisi yang serba berantakan. Rasanya begitu membebaskan. Semuanya terdengar menyenangkan. Lalu, bagaimana caranya? Dari mana harus memulai? Apa bedanya buku ini dengan buku-buku lainnya yang bertema sama? Tidak seperti buku lainnya, buku ini tidak akan bicara tentang wadah-wadah cantik atau sistem penyimpanan. Buku ini bicara tentang mengurangi jumlah barang yang harus Anda kelola. Tidak ada kuis, daftar, atau bagan apapun yang sebenarnya tidak akan pernah sempat dikerjakan. Tidak ada puluhan contoh kasus mengenai permasalahan orang lain. Inti buku ini adalah Anda. Bagian pertama buku ini akan menumbuhkan pola pikir minimalisme Anda. Jangan khawatir, ini sama sekali tidak susah. Kita akan mempertimbangkan manfaat dan nilai positif dari hidup yang tertata. Pola pikir kita ini juga akan memotivasi Anda ketika harus membereskan barang tua di rumah. Kita akan belajar melihat kegunaan setiap barang milik kita,
melemahkan pengaruh apapun yang dimiliki suatu benda terhadap kita, dan menemukan kebebasan hidup dengan jumlah barang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita akan berpikir sedikit lebih filosofis dan merenungi bagaimana minimalisme ini bekerja dalam kehidupan kita serta menghasilkan dampak positif untuk mengubah dunia. Decluttering berbenah sama seperti berdiet. Kita boleh saja melakukannya dengan cepat, menghitung barang yang kita miliki seperti menghitung kalori, lalu membuat diri kita kelaparan supaya mendapatkan hasil instan. Namun, seringkali ini bukan cara yang efektif. Proses yang terlalu mendadak membuat kita merasa tertekan, sehingga lantas mengonsumsi tanpa henti dan kembali lagi ke titik nol. Di sini kita bicara mengenai mengubah sikap dan kebiasaan, seperti kita mengganti nasi dengan kentang atau roti. Membangun pola pikir minimalis akan mengubah cara kita mengambil keputusan tentang barang yang kita punya dan barang yang ingin kita miliki. Perubahan ini tidak akan terjadi dalam sekejap, melainkan membutuhkan komitmen panjang menuju hidup yang baru, yang lebih bermakna dan menyenangkan. Setelah melalui tahap pemanasan mental, kita akan mulai mempelajari metode streamline, satu dari 10 metode yang paling efektif untuk menghadirkan dan menjaga rumah tetap rapi. Ini bagian serunya. Kita akan memiliki nafas baru untuk setiap laci, lemari, dan ruangan. Juga memastikan setiap barang yang kita miliki berkontribusi positif terhadap rumah kita. Setiap barang akan ada di tempat yang sesuai dan kita akan tetapkan batasan agar semuanya tetap terkendali. Secara bertahap, kita akan mengurangi jumlah barang di rumah, kemudian membuat sistem untuk memastikan kita tidak akan lagi menumpuk barang. Berbekal metode ini, kita akan mengalahkan ketidakrapian selamanya. Setiap area rumah memiliki tantangan tersendiri. Oleh karena itu, kita akan bergerak dari satu ruangan ke ruangan lain dan melihat langkah-langkah khusus untuk menangani setiap tantangan itu. Kita akan mulai dari ruang keluarga, menciptakan ruangan yang fleksibel dan dinamis. Tempat kita dapat bersantai dan bercengkrama. Kita akan mempertimbangkan kegunaan setiap perabot dan furniture, juga mempelajari cara mengelola mainan, buku, dan perlengkapan prakarya. Setelah itu, kita beralih ke ruang tidur, membersihkan barang-barang yang tidak diperlukan, untuk menciptakan tempat peristirahatan yang tenang bagi jiwa kita yang kelelahan. Ingat, tujuan kita adalah mewujudkan ruang yang bersih dan rapi, yang memberikan rasa tenang dan dapat mengembalikan energi kita. Selanjutnya, ada satu bab tersendiri untuk lemari pakaian, karena banyak dari kita bermasalah dengan isi lemari pakaian. Saya janji, Anda bisa tetap tampil menarik, cukup dengan sepertiga dari isi lemari Anda saat ini. Kemudian, begitu sudah mulai merasakan keasyikan proses ini, kita akan berlanjut ke ruang kerja untuk mengubah tumpukan kertas yang menggunung menjadi satu atau dua tumpuk saja. Konsep minimalis mampu menaklukkan ruang kerja sekacau apapun. Berikutnya kita masuk ke area dapur. Simpan setiap panci, wajan, dan wadah. Dengan meja dapur yang bersih dan peralatan masak sederhana, Anda pun tetap bisa menjadi koki andal di dapur. Lalu kita beristirahat sebentar di kamar mandi sambil mengubah suasananya menjadi ruangan spa yang keren. Kita bahkan akan belajar menyederhanakan perawatan penampilan agar Anda tetap bisa terlihat menawan dengan menggunakan sedikit produk. Tentu saja kita tidak akan melupakan ruang bawah tanah, loteng kecil di atap, lemari penyimpanan, dan garasi. Barang-barang di semua area ini mungkin tak terlihat, tapi jelas tak terlupakan. Bersusah payah di area-area ini berarti kita berhenti memberikan ruangan tersembunyi untuk kekacauan. Kita juga akan merapikan barang hadiah, barang peninggalan, dan barang kenangan. Kita akan mengingat kembali bagaimana barang-barang itu masuk ke kehidupan kita, kemudian memikirkan cara kreatif untuk menyikapinya. Lalu bagaimana dengan anggota keluarga lainnya? Ketika rumah berantakan, semua penghuni rumah memiliki peran dan tanggung jawab. Kita akan mengawasi atau memeriksa cara mereka menangani barang miliknya dan menjadikan mereka sekutu dalam proses penataan ini. Apapun masalah Anda, peralatan bayi, mainan balita, atau kesemerawatan khas remaja,
Anda akan mendapatkan saran untuk segala usia, termasuk cara membimbing pasangan yang mungkin enggan turut serta untuk mengikuti cara hidup minimalis. Terakhir, kita akan menyadari bagaimana konsep minimalis membuat kita lebih ramah lingkungan sehingga mampu melestarikan sumber daya alam untuk generasi berikutnya. Kita akan melihat dampak sebenarnya dari pilihan konsumsi dan barang yang kita beli, baik terhadap sesama manusia maupun lingkungan, dan mempelajari manfaat hidup dengan anggun tanpa beban. Yang paling menarik, kita akan belajar bagaimana lemari pakaian yang tidak terlalu penuh bisa menyelamatkan dunia. Apakah Anda siap menghentikan kesemrautan di rumah Anda untuk sekarang dan selamanya? Silakan buka halaman pertama buku ini. Kita mulai dengan mempelajari dasar pemikiran minimalis. Dalam beberapa menit saja, Anda sudah masuk dalam perjalanan menuju hidup yang lebih sederhana, tertata, dan tentram. Bagian 1. Dasar pemikiran. Bayangkan kita adalah jenderal yang akan turun ke medan perang atau atlet sebelum bertanding. Agar bisa melakukan yang terbaik, kita harus menyiapkan mental untuk menghadapi tantangan yang menanti. Inilah saatnya membangun kunci keberhasilan kita, pola pikir minimalis. Semua ini tentang sikap. Sebelum mengendalikan apa yang kita miliki, kita harus mengubah hubungan dengan barang itu. Kita harus memaknai, menggali kegunaan, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap hidup kita. Ketiga prinsip ini memudahkan kita melepaskan berbagai barang di rumah dan mencegah barang lain datang. Yang lebih penting, kita akan menyadari bahwa barang-barang kita ada untuk melayani kita, bukan sebaliknya. Kenali kegunaan setiap barang Anda. Coba lihat sekeliling Anda. Kemungkinan besar akan langsung terlihat setidaknya 20 hingga 30 barang. Apa saja? Bagaimana barang-barang itu tiba di tempatnya sekarang? Apa fungsinya? Inilah saatnya mengenali kegunaan setiap barang kita. Barang-barang ini perlu dikelompokkan, dimaknai, dan diketahui kegunaannya. Kita perlu mengenali barang-barang yang telah memakan uang, waktu, dan energi kita saat membeli, merawat, dan menyimpannya. Kita juga perlu tahu bagaimana barang-barang itu terus bertambah. Apakah barang-barang itu bertambah sendiri saat kita tidur? Secara umum ada 3 kategori barang, yaitu barang fungsional, barang dekoratif, dan barang emosional. Kita semua dengan kategori yang paling mudah yaitu barang fungsional. Barang-barang dalam kategori ini bersifat praktis, punya kegunaan, dan membantu kita menyelesaikan tugas-tugas di rumah. Ada yang penting untuk kelangsungan hidup, ada pula yang berfungsi memudahkan hidup. Kita cenderung berpikir bahwa semua barang bersifat fungsional. Pernahkah Anda membaca buku mengenai teknik-teknik bertahan hidup di alam liar? Isi buku itu sebenarnya menunjukkan kepada kita betapa sedikit barang yang kita butuhkan untuk hidup. Tempat berteduh sederhana, pakaian untuk menjaga tubuh tetap hangat, air, makanan, beberapa wadah penyimpanan, dan perlengkapan masak. Anda boleh berhenti membaca buku ini jika memang hanya barang-barang tersebut yang Anda miliki. Tapi, kalau tidak, bergabunglah dengan kami dan lanjutkan. Selain barang-barang tersebut, ada barang-barang yang tidak dibutuhkan untuk dapat bertahan hidup, tapi punya kegunaan penting, seperti tempat tidur, spray, komputer, ceret, sisir, ballpoint, stapler, lampu, buku, piring, garpu, sofa, penghubung kabel, palu, obeng, alat kocok, hal-hal yang pasti tak asing bagi Anda. Dengan kata lain, barang-barang yang Anda gunakan sehari-hari dan memang bernilai bagi kehidupan Anda adalah barang yang layak dipertahankan dalam rumah tangga berorientasi minimalis. Namun, ingat, agar bisa berguna, barang itu harus digunakan. Yang sering kali luput dari perhatian adalah banyak orang memiliki barang-barang yang bisa jadi berguna tetapi tidak menggunakannya. Sebagai contoh, barang sama yang Anda miliki dalam jumlah banyak. Berapa jumlah wadah plastik untuk makanan yang ada di dalam dapur dan yang Anda gunakan untuk membawa bekal atau menyimpan sisa makanan di lemari es? Atau gergaji tanpa kabel. Ada juga barang-barang tidak digunakan karena terlalu sulit atau repot dibersihkan. Pencacah makanan atau pelembab ruangan adalah beberapa contoh umum yang kita temukan.
Lalu ada pula barang untuk situasi tertentu dan mungkin dibutuhkan. Tanpa disadari, sudah menumpuk di belakang laci, menanti untuk dipakai. Barang-barang inilah yang seharusnya segera disingkirkan. Di antara barang-barang fungsional, ada juga barang-barang yang sebenarnya tidak memiliki fungsi, tapi memuaskan kebutuhan kita dalam bentuk lain. Secara sederhana, barang-barang ini kita beli karena enak dipandang. Sepanjang sejarah, manusia mendorong dirinya untuk memperindah suasana sekitarnya, dari gambar-gambar gua di zaman purba, hingga lukisan yang dipajang di atas sofa. Apresiasi estetis adalah bagian penting dari identitas kita, dan tidak seharusnya dihentikan. Pantulan cahaya pada vas cantik atau lekuk indah sebuah kursi berdesain modern dapat membuat jiwa kita merasakan kepuasan dan kebahagiaan yang mendalam. Oleh karena itu, barang-barang ini bisa kita berhak menjadi bagian dari hidup kita. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah, hal ini harus dihargai dan dihormati dengan cara diletakkan di tempat-tempat yang mudah terlihat di area rumah kita. Apabila koleksi gelas dan vas kristal Anda dibiarkan berdebu di rak atau bahkan hanya disimpan di gudang, maknanya tak lebih dari barang biasa yang hanya menambah keruwetan. Selain itu, saat membuat semacam inventori barang di rumah, jangan memutuskan mempertahankan suatu barang hanya karena terlihat nyeni. Barang yang dibeli di bazar kerajinan tangan hanya karena menarik sesaat tidak akan selamanya menghiasi ruang tamu Anda. Di sisi lain, jika barang itu kita selalu membuat kita atau Anda tersenyum, atau jika keindahan visualnya senantiasa membawa rasa apresiasi mendalam terhadap kehidupan, barang itu layak tetap berada di rumah Anda. Jika semua barang di rumah Anda masuk kategori barang fungsional dan dekoratif, menjadi minimalis tidak akan begitu sulit. Namun, Anda akan menemukan banyak barang yang berada di luar dua kategori itu. Dari mana datangnya dan mengapa masih ada? Umumnya, barang-barang ini memiliki nilai nostalgia atau kedekatan emosional. Misalnya, keramik warisan nenek, koleksi uang koin milik ayah, atau mungkin sarung yang Anda beli saat berbulan madu. Barang-barang ini mengingatkan kita akan orang, tempat, dan peristiwa yang penting bagi kita. Biasanya barang-barang tersebut merupakan hadiah, peninggalan keluarga, atau kenangan. Terapkan prinsip yang sama, jika barang itu membuat Anda bahagia, letakkanlah di tempat yang terlihat jelas dan nikmati keberadaannya. Sebaliknya, jika mempertahankan suatu barang hanya karena merasa berkewajiban, misalnya set cangkir nenek atau tante Anda yang sudah wafat, atau sebagai bukti pengalaman, contohnya souvenir dari tempat wisata terkenal, Anda harus mempertimbangkan keberadaan barang itu dengan serius. Sambil berkeliling rumah, ajaklah barang-barang Anda mengobrol. Tanyakan, kau ini apa dan fungsimu apa? Bagaimana kau tiba di sini? Apakah aku membelimu? Atau apakah kau hadiah dari seseorang? Seberapa sering kau digunakan? Akankah kau kuganti jika hilang dan atau rusak? Ataukah aku justru akan merasa lega? Apakah aku benar-benar menginginkanmu? Jawablah setiap pertanyaan dengan jujur, apapun yang Anda katakan. Barang Anda tidak akan tersinggung. Dalam proses tanya jawab ini, Anda mungkin akan bertemu dua subkategori. Pertama, barang yang merupakan milik barang lain. Beberapa barang memang secara alamiah menghimpun barang lain, misalnya aksesori, buku petunjuk penggunaan, dan alat pembersih. Dengan kata lain, barang yang menempel ke barang lain, barang untuk memajang barang lain, barang yang mewadahi barang lain, dan barang untuk membetulkan barang lain. Barang-barang dalam kategori ini sangat bisa dirapikan. Menyingkirkan satu barang akan menggiring barang lainnya. Subkategori kedua adalah barang milik orang lain. Membereskan barang dalam kategori ini agak sulit. Kewenangan Anda biasanya terbatas pada barang-barang milik anak-anak yang masih kecil. Namun, bila ada barang titipan kakak atau adik yang
tidak diambil selama belasan tahun, Anda sangat berhak mengambil keputusan. Tentunya setelah meminta izin agar barang itu bisa dibereskan secepatnya. Lalu, bagaimana jika Anda harus menghadapi barang-barang hobi milik pasangan atau kaset permainan lama milik remaja Anda? Di sini dibutuhkan sikap yang lebih diplomatis. Jika beruntung, kebiasaan Anda membereskan barang bisa menular dan turut mendorong orang-orang di sekitar Anda melakukan hal serupa. Jadi, sampai di sini, Anda cukup berkeliling rumah dan berkenalan dengan barang-barang milik Anda sendiri. Ada barang yang berguna, ada barang yang indah, dan ada barang milik orang lain. Pasti tidak susah menentukannya. Jangan dulu memikirkan cara merapikan. Kita akan sampai di tahap itu sebentar lagi. Namun, jika Anda menemukan barang yang sama sekali tak berfungsi, tak indah, bahkan mungkin tak lagi berbentuk, jangan ragu-ragu mengambil keputusan untuk membuangnya. Anda bukan barang Anda. Berlawanan dengan pesan yang para penjual ingin Anda percayai, barang yang Anda miliki tidak mencerminkan diri Anda. Anda adalah Anda dan barang adalah barang. Tidak ada rumus fisika atau matematika yang bisa mengubah itu, terlepas dari segala pesan apapun yang dikatakan oleh majalah atau iklan. Namun, memang ada kalanya kita termakan iklan. Kalau begitu, mari buat satu lagi subkategori, yaitu barang aspiratif. Kita memiliki barang kategori ini untuk membuat orang lain terkesan atau untuk mewujudkan versi diri menurut bayangan kita. Mungkin kita membayangkan diri sebagai sosok yang langsing, berpergian keliling dunia, menghadiri berbagai jamuan, atau anggota grup musik rock. Meskipun enggan mengakuinya, ada kemungkinan beberapa barang yang kita miliki bertujuan memberikan kesan atau citra tertentu. Misalnya, mobil. Dilihat dari tujuannya, sebagai alat transportasi, mobil apapun bisa membantu kita pergi dari titik A ke titik B. Kalau begitu, mengapa kita bersedia membayar harga 2 bahkan 3 kali lebih lipat untuk tipe mobil mewah? Jawabannya, karena produsen mobil menghabiskan dana besar pada biro-biro iklan agar meyakinkan kita bahwa kendaraan yang kita miliki adalah perpanjangan diri, kepribadian, dan posisi kita di perusahaan atau lingkungan sosial. Mobil tentu hanyalah salah satu contoh. Dorongan untuk mendekatkan citra diri dengan produk tertentu merambah cukup dalam di kehidupan. Mulai dari pilihan rumah sampai perlengkapan rumah tangga. Kita umumnya setuju bahwa rumah kecil berdesain standar sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan kita memiliki tempat tinggal dan berlindung, terutama jika dibandingkan dengan standar kehidupan di negara-negara berkembang lain. Tetapi, teknik-teknik pemasaran kemudian menentukan bahwa kita membutuhkan sebuah kamar utama, kamar tidur untuk setiap anak, kamar mandi dengan fitur terpisah antara pengguna laki-laki dan perempuan, dan dapur yang dilengkapi perkakas canggih. Lalu, tanpa itu semua, kita dianggap belum berhasil. Luas rumah menjadi penanda status, dan tentu saja semakin besar rumah menjadi kebutuhan sofa, kursi, meja, pernak-pernik, dan barang-barang lain pun akan menjadi bertambah. Iklan juga mendorong kita untuk memaknai diri melalui pakaian. Idealnya pakaian bermerek. Padahal, perbedaan merek tidak membuat pakaian kita lebih hangat, tas lebih kuat, atau hidup lebih glamor. Selain itu, ada pula model-model pakaian modis yang hanya berlaku untuk masa tren yang amat singkat, dan barang-barang ini memenuhi lemari pakaian kita. Ada begitu banyak pakaian bermodel usang yang kita harapkan akan kembali diakui. Nyatanya, tidak seperti selebritas, sebagian besar dari kita tidak membutuhkan pakaian dalam jumlah besar. Tidak seperti tokoh-tokoh terkenal, pakaian dan aksesori yang kita kenakan tidak akan memancing perhatian atau komentar publik. Namun, yang dilakukan oleh para penjual adalah meyakinkan bahwa kita hidup di panggung dan harus memakai pakaian yang layak agar kita berhasil. Tidak mudah menjadi orang yang berpikiran minimalis di dunia media massa. Iklan-iklan menghujani kita tanpa henti, menyampaikan pesan bahwa sukses diukur dari materi yang kita kumpulkan.
Mereka mengeksploitasi fakta bahwa membeli status lebih mudah dibanding mendapatkannya dengan kerja keras. Berapa kali kita mendengar lebih banyak, lebih baik. Berpura-pura hingga benar-benar berhasil. Atau pakaian menentukan pemiliknya. Semua frasa ini hendak mengatakan bahwa semakin banyak barang, semakin kita bahagia. Padahal, semakin banyak barang, semakin repotlah kita. Bahkan semakin banyak pula utang kita. Pembelian segala macam barang yang kita miliki memang menguntungkan suatu pihak, namun bukan kita. Sebenarnya diri kita tak bisa diubah oleh produk apapun. Kosmetik mahal tidak akan menjadikan kita model terkenal. Peralatan berkebun mahal tidak akan menjadikan kita tukang kebun yang handal. Kamera canggih tidak akan menjadikan kita fotografer dengan deretan penghargaan. Namun, tetap saja kita merasa ingin membeli dan menyimpan barang yang mengandung semua janji itu. Janji menjadikan kita lebih bahagia, cantik, pandai, orang tua atau pasangan yang lebih baik, lebih dicintai, lebih rapi, dan lebih mampu segalanya. Cobalah lihat dari sisi lain. Jika hal-hal yang dijanjikan barang-barang itu belum terwujud, mungkin memang sudah saatnya melepaskannya. Sama halnya, produk-produk konsumen pun bukanlah hal yang akan mewujudkan suatu pengalaman. Kita tidak butuh gudang yang penuh dengan peralatan kemah, olahraga, atau renang. Yang kita butuhkan adalah waktu berkualitas dengan keluarga. Bukan setumpuk mainan atau hadiah yang akan menjadikan hari raya penuh kesan, melainkan berkumpulnya kita dengan orang-orang tercinta. Mengumpulkan benang, buku masak, dan berkotak-kotak alat kerajinan tidak menjadikan kita penjahit yang andal, koki, atau manusia yang super kreatif. Kegiatan itu sendirilah bukan barang-barangnya yang penting bagi rasa pemenuhan dan pengembangan diri. Kita juga sering kali sulit melepaskan barang-barang masa lalu dan bertahan dengan barang-barang tertentu yang membuktikan prestasi atau siapa kita. Berapa banyak orang yang masih menyimpan seragam tim ekstrakurikuler sekolah, jaket dengan inisial sekolah, piala, atau buku catatan masa kuliah dulu? Dalam upaya membenarkan keberadaan barang-barang ini, kita beranggapan bahwa ini adalah bukti pencapaian. Padahal, siapa yang perlu mengeluarkan hasil tes matematika hanya untuk membuktikan kita lulus pelajaran tersebut? Namun, justru barang-barang ini yang seringkali berada dalam suatu kotak entah di mana. Tidak terlihat dan karenanya tidak bisa membuktikan apa-apa. Jika ini yang Anda alami, mungkin sudah waktunya melepaskan barang-barang usang dari suatu masa lalu Anda. Saat menilai barang-barang dengan sikap kritis, kita mungkin terkejut melihat betapa banyaknya barang yang mengenang masa lalu, melambangkan harapan atau masa depan, atau melambangkan sosok yang kita khayalkan. Sayangnya, memberikan terlalu banyak ruang, waktu, dan energi untuk barang-barang tersebut membuat kita sulit menjalani hidup dan menghargai momen yang sedang berlangsung saat ini. Ada kalanya kita cemas bahwa ketika membuang barang tertentu, itu berarti membuang sebagian diri kita. Sejarang apapun memainkan sebuah biola, misalnya, atau sejarang apapun mengenakan sepotong gaun malam. Begitu kita menyingkirkan keduanya, tindakan itu seolah menghentikan kemungkinan untuk menjadi pemain bola atau seorang sosialita. Terlebih lagi jika harus membuang barang kenangan masa sekolah, jangan-jangan kita akan merasa tidak pernah lulus. Ingatlah bahwa kenangan, mimpi, dan cita-cita tidak terbatas pada barang, melainkan ada dalam diri kita sendiri. Barang milik kita bukanlah kita. Yang menentukan siapa kita adalah tindakan, pikiran, dan mereka yang kita cintai. Dengan membuang puing-puing waktu luang di masa lampau, upaya yang tidak pernah selesai dan khayalan yang tidak pernah diwujudkan, kita akan mendapatkan ruang untuk kemungkinan-kemungkinan baru dan nyata. Barang aspirasi adalah perlengkapan bagi versi diri yang kita impikan. Kita harus membersihkan barang-barang ini agar punya waktu, energi, dan ruang untuk benar-benar mengaktualisasikan diri kita sendiri serta meraih setiap potensi yang kita miliki. Sedikit barang sama dengan sedikit stres.
Coba pikirkan berapa banyak energi yang kita habiskan untuk memiliki suatu barang. Merencanakan untuk membeli, membaca ulasan tentang barang tersebut, mencari diskon, mengumpulkan, atau mungkin meminjam uang untuk membeli. Pergi ke toko, membawa pulang, mencari tempat penyimpanan, belajar menggunakan barang tersebut, membersihkan area di sekitar barang, merawat, membeli bagian lain, membeli asuransi, melindungi, berhati-hati agar tidak rusak, membentulkan barang jika rusak, dan bahkan kadang mengeluarkan uang lagi setelah membuangnya. Sekarang, coba kalikan setiap tahapan itu dengan jumlah barang yang Anda punya. Wow, melelahkan sekali. Merawat semua barang bisa menghabiskan seluruh waktu kita. Sadarkah Anda, bahkan kebutuhan merawat dan memperbaiki barang telah memicu tumbuh kembangnya suatu industri tersendiri. Misalnya, banyak perusahaan yang sukses karena berhasil menjual produk-produk pembersih khusus, mulai dari deterjen, pembersih perak, minyak untuk perabotan, pembersih debu, untuk alat elektronik, sampai perawatan barang-barang berbahan kulit. Bisnis asuransi tumbuh pesat karena ada kemungkinan kendaraan, perhiasan, atau barang seni kita dicuri atau dirusak. Ahli kunci, perusahaan sistem alarm dan keamanan berjanji melindungi rumah kita dari tindak perampokan. Ada pula berbagai penyedia jasa reparasi yang siap memperbaiki barang rusak Anda, serta jasa pindah rumah yang siap membereskan semua barang dan meletakkannya di tempat lain. Dengan banyaknya waktu, uang, energi yang ternyata dibutuhkan, kita mungkin akan mulai merasa bahwa barang-barang itulah yang memiliki kita, bukan sebaliknya. Sekarang, mari kita lihat seberapa besar peran stres di balik keputusan kita membeli sesuatu. Pertama-tama, kita biasanya stres karena merasa tidak memiliki suatu barang. Mungkin kita melihat iklan atau barang di toko, lalu tiba-tiba merasa tak sanggup hidup tanpa barang itu. Apalagi jika ternyata tetangga, saudara, atau rekan kerja kita memiliki barang yang sama. Duh, jangan-jangan hanya kita satu-satunya orang yang tidak memilikinya. Pada saat itulah, rasa serba kekurangan mulai muncul. Berikutnya kita akan stres memikirkan cara membeli barang itu. Sayangnya, tidak ada orang yang bisa atau mau menghadiahkannya kepada kita, sehingga kita harus berusaha sendiri. Kita pergi dari satu toko ke toko lain, atau dari satu situs ke situs lain, untuk mengecek harga sambil berharap ada yang menawarkan potongan harga. Kita tahu kita tidak mampu membelinya saat itu juga, tetapi kita merasa ingin memilikinya sekarang. Akhirnya kita pun mengumpulkan uang yang kita miliki, bekerja lembur atau bahkan menggunakan kartu kredit, sambil berharap bisa melunasi tagihan itu sebelum tenggatnya. Lalu tibalah hari istimewa itu saat transaksi berlangsung. Akhirnya barang itu jadi milik kita. Cuaca cerah, burung bersiul riang, dan stres yang kita rasakan sebelumnya hilang. Benarkah? Coba pikirkan lebih cermat. Setelah menghabiskan begitu banyak uang, kita pasti harus merawat barang tersebut. Karena setiap kali membeli sesuatu, kita tidak hanya menambah jumlah barang, tetapi juga tanggung jawab. Kita harus memastikan semua barang dibersihkan secara teratur, karena debu atau kotoran mungkin akan mengganggu fungsi dan usia ketahanannya. Atau barang itu harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. Kita pun mungkin harus lebih berhati-hati saat menggunakan barang itu agar tidak rusak atau kotor. Tidak percaya? Coba bayangkan berapa kali Anda memarkir kendaraan di tempat terujung atau dibuat kesal karena menemukan goresan atau penyok pada mobil. Bagaimana rasanya saat blus mahal Anda yang terbuat dari sutra terkena noda sambal? Ketika hal-hal itu terjadi, dan pasti akan terjadi, kita merasa stres, memikirkan cara memperbaiki atau membersihkan kerusakan dan noda. Kita sibuk mencari saran dengan membaca buku petunjuk atau menelusuri internet. Kita pergi membeli peralatan yang dibutuhkan. Jika gagal, kita membawa barang itu ke toko atau bengkel, atau mungkin tidak melakukan apa-apa karena sudah kehabisan ide, atau tidak ingin menghadapi masalah itu. Barang itu lantas teronggok di sudut ruangan, dalam lemari atau di gudang, dan menambah beban pikiran. Mungkin juga tidak ada kerusakan, kita hanya bosan. Apapun sebabnya,
pada akhirnya kita merasa bersalah dan gelisah karena sudah menghabiskan begitu banyak waktu, uang, serta energi. Beberapa saat kemudian, kita melihat iklan lain, terpukau menatap barang berbeda, yang sepertinya lebih bagus dari barang kita sebelumnya. Dan siklus itu pun terulang lagi. Kita merasa tidak pernah cukup waktu. Mungkin barang-barang kita lah penyebabnya. Berapa jam yang sudah terbuang untuk pergi ke Penatu? Berapa kali akhir pekan kita melayang karena harus pergi ke bengkel untuk mengganti oli atau melakukan perbaikan lain? Berapa kali kita justru menggunakan hari libur untuk memperbaiki atau merawat barang, atau menunggu kedatangan tukang? Berapa kali kita kesal atau memarahi anak-anak karena ada vas yang pecah, piring yang tepinya rusak, atau karpet yang terkena noda? Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk berbelanja perlengkapan pembersih, suku cadang, dan aksesori untuk barang di rumah? Mari berhenti sejenak dan mengenang kembali betapa bebas dan senangnya kita saat masih belia. Masa-masa itu mungkin adalah masa-masa saat kita hanya memiliki sangat sedikit barang. Tentunya hal ini bukan kebetulan. Dulu, hidup memang lebih sederhana. Belum ada cicilan KPR, cicilan kendaraan, atau aset lain yang membutuhkan asuransi. Belajar, menjalani hidup, dan berkreasi jauh lebih penting daripada membeli barang. Dunia bagaikan taman bermain dengan kemungkinan yang tak terbatas. Nah, kebahagiaan semacam itulah yang bisa kita raih kembali dengan cara hidup minimalis. Kita harus menaruh semua barang pada tempatnya agar tidak mendominasi perhatian kita. Tentunya, cara hidup minimalis bukan berarti kita harus tinggal di apartemen studio yang berisi peti kayu tua atau sofa bekas. Tidak. Untuk sekarang, coba bayangkan hidup dengan hanya setengah dari barang yang kita miliki saat ini. Sungguh lega dan nyaman. Kerja keras dan kekhawatiran kita berkurang separuhnya. Begitu pula kewajiban membersihkan, memelihara, dan memperbaiki. Bahkan utang kartu kredit. Hasilnya adalah uang, waktu, dan energi yang lebih banyak. Apa saja yang akan bisa kita lakukan? Ide-ide pun mulai muncul dan kita mulai melihat indahnya menjadi seseorang dengan pola pikir minimalis. Sedikit barang sama dengan lebih merdeka. Bagaimana jika Anda diberi kesempatan besar sekali seumur hidup, tapi harus pindah ke provinsi atau pulau lain? Bersediakah Anda? Apakah Anda akan langsung bersemangat dan membuat rencana? Atau apakah Anda justru melihat kondisi rumah dan takut tidak akan sempat membereskan semuanya tepat waktu? Apakah bayangan harus mengirimkan semua barang Anda sejauh ribuan kilometer membuat Anda khawatir atau bahkan konyol? Mungkinkah Anda justru merasa kesempatan itu tidak sepadan dengan kerepotan yang akan dialami, bahwa Anda sudah nyaman di posisi saat ini dan memilih menunggu kesempatan lain yang lebih cocok? Mungkinkah barang-barang Anda miliki kekuatan untuk menahan Anda? Pertanyaan ini mungkin aneh, tetapi sebenarnya jawabannya untuk banyak orang adalah iya. Barang bisa menjadi jangkar, bisa menahan dan menghalangi kita dari minat atau bakat baru. Barang bisa menghalangi hubungan, karir, dan waktu bersama keluarga, menyedot energi dan semangat berpetualang kita. Pernahkah Anda menghindari mengadakan pertemuan sosial karena merasa rumah Anda terlalu berantakan untuk dilihat? Atau tidak menghadiri pertandingan anak karena harus bekerja lembur demi membayar cicilan kartu kredit? Pernahkah Anda melewati kesempatan berlibur ke tempat-tempat unik karena tidak ada yang menjaga rumah? Sekarang lihatlah sekeliling ruangan tempat Anda duduk saat ini. Bayangkan ada seutas tali yang mengikat setiap barang pada diri Anda. Anda yang terikat pada lengan, pinggang, dan kaki. Agar lebih dramatis, Anda bisa mengganti tali dengan rantai. Sekarang cobalah berdiri dan bergerak. Semua barang itu ikut terseret akibat gerakan Anda, mengikuti dan berdentang-dentang di belakang Anda. Tidak mudah ya? Anda mungkin tidak akan bisa bergerak terlalu jauh atau banyak. Tak lama kemudian, Anda akan menyerah dan kembali duduk karena menyadari akan lebih mudah jika tidak pergi kemana-mana. Dengan cara seperti itulah barang-barang kita membebani jiwa. Seolah-olah setiap barang punya medan gravitasi dan terus menarik kita.
Dalam ruangan yang kacau dengan barang, tak jarang kita benar-benar merasa berat dan lesu, terlalu capek dan malas untuk melakukan atau mencapai apapun. Lalu bayangkan suasana berbeda. Ruangan yang bersih, terang, dan tidak sesak oleh perabotan. Dalam ruangan seperti inilah kita merasa ringan, bebas, dan menatap banyak kemungkinan. Tanpa beban barang-barang yang kita miliki, kita merasa lebih berenergi dan siap melakukan banyak hal. Dengan bayangan ini, bisa jadi kita tergoda mengambil jalan pintas, menciptakan ilusi mengenai ruang yang rapi dan bersih. Mudah kan? Cukup pergi ke supermarket, membeli wadah-wadah cantik dan ruang minimalis pun akan langsung tercipta. Sayangnya, sekedar memasukkan segala barang ke laci, ranjang, atau wadah lain bukanlah jawaban. Karena barang-barang yang tersembunyi, entah itu di lemari, gudang, atau di tempat penyimpanan lain di luar rumah, tetap ada dalam pikiran kita. Agar mental kita bisa dibebaskan, kita pun harus melakukan perubahan yang sungguh-sungguh. Pertimbangan lain adalah selain membuat ruangan sesak dan membebani pikiran, barang pun menguasai keuangan kita lewat utang yang kita gunakan untuk membelinya. Semakin besar nilai utang, semakin sulit tidur, dan semakin terbataslah kesempatan kita. Keharusan bangun pagi dan memaksa diri melakukan pekerjaan yang tidak kita sukai bukanlah perkara kecil. Dan semua itu kita lakukan untuk membiayai barang-barang yang tak lagi milik kita. Gunakan atau bahkan inginkan. Padahal ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan. Selain itu, jika menghabiskan seluruh penghasilan dan mungkin juga tabungan untuk barang, sama saja kita menyia-nyiakan sumber daya yang seharusnya bisa kita gunakan untuk hal lain yang lebih bermakna, seperti les seni atau investasi pada bisnis baru. Berpergian adalah analogi yang tepat untuk menggambarkan rasa merdeka yang ditawarkan oleh cara hidup minimalis. Bayangkan saja betapa repotnya menyeret 2 atau 3 koper berat setiap kali kita berlibur. Setelah cukup lama menanti kesempatan berjalan-jalan, Anda tidak sabar untuk menjelajahi tempat tujuan begitu pesawat mendarat. Tetapi tidak bisa, Anda harus menunggu dan menunggu dan menunggu koper di tempat pengambilan bagasi, lalu membawanya keluar bandara. Rencana menaiki transportasi umum hanya rencana, mengingat banyaknya barang bawaan, lebih baik memanggil taksi. Lalu pergi berkeliling kota pun tidak mungkin karena harus singgah di hotel untuk menaruh tas-tas yang kini menjadi lebih berat. Lalu setibanya di kamar, Anda justru tidur karena kelelahan. Sebaliknya, minimalisme membuat kita dapat bergerak lincah. Coba bayangkan berpergian hanya dengan satu ransel ringan. Pengalaman yang kita dapat pasti luar biasa berbeda. Tiba di tempat tujuan, Anda bisa langsung keluar dari pesawat, melewati kerumunan orang yang menanti tas mereka. Anda bisa menggunakan transportasi umum, kereta, bus, bahkan berjalan kaki ke hotel. Sepanjang jalan Anda bisa menikmati pemandangan, suasana, dan aroma kota asing karena memang punya waktu dan energi untuk itu. Anda mudah bergerak, fleksibel, dan bebas seperti burung. Bisa menggendong tas ke museum atau objek wisata lain dan menyimpannya di loker jika perlu. Berbeda dengan skenario pertama, dengan bawaan ringan, Anda bisa langsung berlari dan menghabiskan sisa hari dengan menikmati suasana tanpa perlu repot mengurus barang bawaan. Anda tiba di hotel dengan bersemangat dan siap berpetualang. Ketika tidak terikat dengan barang, kita bisa menikmati hidup, menjalin hubungan dengan orang lain, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Kita menjadi lebih terbuka untuk pengalaman baru, bisa melihat kesempatan dan meraih peluang. Semakin sedikit beban, baik fisik maupun pikiran, hidup kita pun menjadi semakin semarak. Lepaskan keterikatan dengan barang. Menurut ajaran Zen dalam agama Buddha, agar bisa merasakan kebahagiaan hakiki, kita harus mampu melepaskan ikatan dengan hal-hal duniawi. Penyair haiku bernama Baso pernah menulis bahwa saat rumahnya terbakar habis, ia bisa melihat bulan dengan lebih jelas. Sungguh sosok yang berhasil melepaskan diri dari materi. Kita tidak harus mencapai titik ekstrim seperti itu, tapi meneladani sikap tersebut akan sangat bermanfaat bagi kita. Dengan begitu, proses merapikan rumah akan menjadi jauh lebih mudah. Melepaskan ikatan dengan barang juga membantu kita bersikap ikhlas apabila terjadi kehilangan. Misalnya pencurian, banjir, kebakaran,
atau bencana alam lainnya. Oleh karena itu, bab ini akan khusus membahas kiat-kiat melatih pikiran untuk melepaskan cengkraman barang terhadap diri kita. Untuk mencapai itu, kita harus melakukan pemanasan, peregangan, dan mengkondisikan diri untuk menghadapi tahap berikutnya. Pada beberapa halaman ke depan, kita akan membangun potensi minimalis, mengembangkan kekuatan dan fleksibilitas pikiran yang akan kita perlukan untuk menghadapi semua barang kita nanti. Untuk pemanasan, mari mulai dengan hal termudah. Bayangkan hidup Anda tanpa barang. Hal ini mudah sekali karena kita bahkan tidak perlu membayangkan. Kita cukup mengingat. Bagi sebagian besar kita, masa muda adalah masa paling berbahagia, bebas tanpa beban pikiran. Padahal, saat itu kita mungkin tinggal di tempat yang tak seberapa besar, bahkan harus berbagi dengan orang lain, dengan penghasilan yang tak kalah kecil, tidak mampu membeli pakaian mahal, jam keren, atau gadget elektronik. Jika digabung, semua barang kita muat dalam beberapa kotak saja. Kita pun tak perlu memikirkan reparasi mobil, perawatan rumah, atau bahkan pergi ke penatu. Sedikit barang yang kita miliki sama sekali tidak menjadi masalah karena kita sibuk dengan kehidupan sosial. Menurut Anda, apakah kebebasan itu benar-benar tinggal kenangan? Tidak juga. Biasanya kita berkesempatan merasakannya lagi, kebebasan itu 1 atau 2 kali setahun, yaitu pada saat berlibur. Kata berlibur dalam bahasa Inggris, vacation, berasal dari kata Latin vacere yang berarti menjadi kosong. Tak heran kita suka sekali berlibur. Misalnya saja saat berkemah, kita membawa semua barang yang dibutuhkan di ransel. Kita tidak terlalu memusingkan penampilan dan terbukti baik-baik saja hanya dengan pakaian yang dibawa. Menggunakan panci kecil, kita memasak makan malam di atas api unggun dan bersantap cukup menggunakan piring, cangkir, serta sepasang sendok dan garpu. Tenda, bentuk rumah paling sederhana, menjaga kita tetap hangat dan terlindung dari hujan. Meskipun sedikit, barang yang Anda bawa adalah barang yang Anda butuhkan. Jadi Anda punya banyak waktu untuk menikmati dan berinteraksi dengan alam bebas. Lalu mengapa kita butuh begitu banyak barang ketika kembali ke kehidupan nyata? Sebetulnya tidak. Inilah inti dari latihan kita. Kita akan belajar bahwa sebagian besar barang di sekitar kita sebetulnya tidak terlalu penting bagi kesehatan dan kebahagiaan kita. Sekarang, setelah berhasil melalui tahap pertama tadi, coba bayangkan hal yang lebih sulit lagi, yaitu pindah ke negara lain. Sudah? Nah, jangan buru-buru memikirkan tempat untuk menitipkan barang-barang Anda, karena kepindahan ini bersifat permanen. Tidak mungkin Anda menyimpan barang sembarangan karena berharap akan kembali. Mengirim barang lintas negara pun tak mungkin karena biayanya sangat mahal dan terlalu sulit. Mau tidak mau, Anda harus memangkas jumlah barang hingga Anda hanya memiliki barang yang benar-benar diperlukan. Lihatlah seisi rumah dan putuskan barang mana yang akan Anda bawa. Gitar tua yang rusak atau koleksi mainan hewan keramik. Relakah Anda kado baju tahun lalu 3 tahun lalu yang tidak Anda sukai memakan tempat di koper? Bagaimana dengan sepatu yang membuat kaki sakit setelah 15 menit dikenakan? Atau lukisan cat minyak keluarga yang tidak Anda nikmati? Tidak rela kan? Bagaimana rasanya? Begitu banyak yang bisa kita pangkas saat tiba-tiba diharuskan oleh suatu keadaan. Nah, sekarang Anda siap maju ke tahap berikutnya. Skenario yang paling sulit Anda bayangkan, suasana tengah malam dan Anda terbangun karena bau yang menusuk, kebakaran. Dalam hitungan menit, bahkan detik, Anda harus memutuskan barang-barang yang ingin Anda selamatkan ketika keluar rumah. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak dan Anda harus mengandalkan intuisi. Jika ada waktu, mungkin Anda akan mengambil dokumen penting, foto keluarga, atau mungkin laptop. Tapi kemungkinan besar, Anda akan terpaksa mengorbankan semua barang untuk menyelamatkan diri, keluarga, dan hewan peliharaan dari sambaran api. Pada saat itu, Anda tidak akan peduli sedikit pun dengan semua barang yang selama ini menyita kehidupan Anda. Wow, mari kita berhenti sejenak untuk menenangkan diri. Tenang dan pelan, pelan sekali, hingga akhirnya berhenti. Apa maksudnya?
Kita cenderung tidak suka memikirkan hal ini, tetapi tidak ada yang bisa menampik bahwa waktu kita di dunia ini terbatas. Dan bisa saja lebih cepat daripada yang kita duga. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Keluarga dan kerabat Anda akan mulai melihat barang Anda. Duh, untung kita sudah tak bisa lagi merasakan dan menunjukkan rasa malu. Suka atau tidak, barang-barang yang kita tinggalkan menjadi bagian dari warisan kita. Rasanya tak seorang pun yang ingin dikenang sebagai tukang pengumpul barang rongsokan atau penimbun. Tidakkah lebih menyenangkan diingat sebagai sosok yang hidup tanpa beban dan anggun, dengan hanya beberapa barang penting dan sedikit barang istimewa? Cobalah sejenak membayangkan kekayaan Anda. Kisah apa yang disampaikan oleh barang-barang Anda? Jangan sampai ada yang melontarkan, "Wah, tak disangka ia gemar mengkoleksi wadah plastik," atau "Aneh ya, saya tidak pernah tahu ia mengumpulkan kalender bekas." Bantu keluarga Anda. Jangan membuat mereka harus bekerja keras dengan rumah yang penuh barang sepeninggalan Anda. Jika tidak, bisa-bisa saat Anda mengintip dari atas, yang terlihat adalah orang-orang yang tidak Anda kenal sedang memilih dan membongkar barang-barang Anda yang diobrol murah meriah. Sekarang saya janji tidak akan ada lagi skenario dan bayangan suram. Buku ini adalah buku yang gembira. Inti latihan-latihan tersebut adalah mengajak kita semakin memiliki sudut pandang baru terhadap barang yang kita punya, melalui berbagai kejadian di luar rutinitas, baik itu berlibur maupun bencana. Dengan begitu, kita bisa melihat gambaran besar bahwa barang kita sesungguhnya tidak begitu penting. Kesadaran inilah yang akan membuat kita mampu melemahkan daya yang dimiliki barang-barang itu atas diri kita, dan membuat kita siap serta mau melepaskannya. Demikianlah bagian 1 part 1 dari buku Seni Hidup Minimalis oleh Francine J. Untuk mendukung penulis, jangan lupa juga untuk membeli buku fisiknya ya. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat.